Hai, namaku Natalia dan inilah kisahku. Sepertinya aku memiliki keluarga yang manis dan baik hati. Ayah, ibu, saudara perempuanku Kate dan juga aku. Kalian bisa berpikir bahwa kami adalah keluarga yang saling mendukung dan juga ramah. Ya, saat ini kami memiliki hubungan yang baik. Kami tidak memiliki pertengkaran ataupun permusuhan. Tapi tidak selamanya seperti itu. Sejak beberapa tahun lalu aku merasa seperti orang luar dalam keluargaku sendiri. Sebelumnya saudara perempuanku baik-baik saja. Perubahan terjadi saat orang tua kami memberitahu dia bahwa dia akan segera memiliki seorang adik perempuan. Kate menjadi khawatir, terutama ketika dia melihat bahwa ayahku merawat ibunya yang sedang hamil. Dia mulai membenciku sejak saat itu. Ayah dan ibuku menyayangiku. Aku adalah seorang anak yang serba ingin tahu dan mengajukan banyak sekali pertanyaan. Karena orang tuaku selalu bekerja, kakakku adalah teladan bagiku. Tapi sayangnya dia selalu menggodaku dan menyinggungku sepanjang waktu. Saat itulah aku mengerti bahwa aku telah membuat saudara perempuanku tidak senang. Setiap aku pulang ke rumah, aku mendapatkan daftar hal-hal yang harus aku lakukan sebelum kedatangan orang tua kami. Jadi setiap hari aku mengerjakan pekerjaan rumah setelah pulang sekolah. Menyapu lantai, mencuci piring, membersihkan kamar mandi, membuang sampah, membersihkan karpet, membersihkan kotoran binatang. Aku merasa seperti budak sejati. Saat orang tua kami pulang kerja, mereka memuji Kate dan berkata bahwa Kate adalah gadis yang baik karena membersihkan semuanya dengan sempurna. Tidak ada tanda-tanda debu dimanapun. Aku merasa sakit hati karena orang tuaku mengira itu semua dilakukan oleh Kate. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak punya cukup keberanian. Suatu ketika saat aku pulang, seperti biasa aku menerima daftar hal-hal yang harus dilakukan dari saudara perempuanku. Aku menolak dan berkata bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Kate marah dan mulai meneriakiku. Aku belum pernah melihatnya begitu marah seperti ini. Dia meneriakiku untuk mengambil sapu. Kami bertengkar. Sebagai balas dendam, dia meraih tanganku dan memasukkan aku ke gudang. Dia mendorongku ke sana dan mematikan lampu. Meskipun dia tahu bahwa aku sangat takut pada kegelapan. Aku mengetuk dan membanting pintu, juga meminta untuk membiarkanku keluar. Tapi Kate tidak kenal ampun. Dia berteriak bahwa dia akan memberitahukan ibu dan ayah semua rahasiaku. Dia mulai mengintimidasiku. Aku menangis dan menjadi sangat ketakutan. Sayangnya dia tidak peduli. Kemudian Kate memberitahu persyaratannya. Aku akan melakukan pekerjaan rumah seperti sebelumnya. Dan jika aku memutuskan untuk memberitahu orang tua kami, aku akan mendapatkan lebih banyak masalah. Selanjutnya aku membersihkan rumah dengan sempurna seperti sebelumnya. Aku mengunci kamar dan menangis sepanjang malam. Keesokan harinya aku memutuskan untuk tidak langsung pulang setelah sekolah. Karena seperti biasanya, kakakku akan datang dengan daftar pekerjaan baru yang harus aku lakukan. Aku pulang ke rumah pada malam hari dan aku mendengar bahwa orang tua kami menyuruh adikku berhenti untuk memaksaku melakukan pekerjaan rumah. Apalagi sekarang dia tidak tahu di mana adik perempuannya berada. Kate pun menjawab bahwa dia bukan pengasuh anak dan bahwa orang tua lah yang harus bertanggung jawab padaku, bukan dia. Jauh di lubuk hatiku aku merasa senang bahwa akhirnya Kate akan dihukum. Lalu aku pergi ke kamarku untuk berganti pakaian. Dia sangat marah. Dia bahkan ingin memukulku. Lalu kami mendengar ada langkah orang tua kami sedang berjalan mendekati kamarku. Kate menjatuhkan tangannya dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Detik itu aku menyadari satu hal. Kate tidak akan melakukan hal seperti hari sebelumnya di depan orang tua kami. Dia menjadi orang yang kuat hanya ketika orang tua kami pergi. Ibu kami masuk dan meminta maaf karena tidak cukup memperhatikan kami. Mulai sekarang semuanya akan berbeda. Aku tidak mengecam orang tuaku tentang kesalahan kakakku. Kurasa Kate juga mengerti bahwa dia bisa mendapatkan masalah. Beberapa tahun kemudian dia mendaftar ke universitas dan pindah ke asrama. Akhirnya aku bisa bernapas dengan lega. Waktu telah mengubah segalanya dan tentu saja kami tidak saling bertemu. Tetapi kami tidak memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Sekarang aku memiliki kehidupan remaja yang biasa dan tidak akan membiarkan siapapun melukaiku. Aku senang bahwa waktu yang tidak menyenangkan dalam hidupku telah berakhir. Pernahkah kalian mengalami situasi ketika saudaramu menindasmu dan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu? Bagikan ceritamu di komentar.